وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وناصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربه وسلامه عليه. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kembali kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala duduk dalam majlis yang mulia ini. Majlis ilmu, majlis yang mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan kita senantiasa bersemangat untuk belajar, menggali dan menuntut ilmu agama, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang sudah kita pelajari menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, laulal ulama lakana an-nasu kal bahaim. Kalau bukan karena para ulama, jasa-jasa mereka yang menulis dan membukukan dengan kajian ilmu baik dari Al-Quranul Karim maupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kisah-kisah para sahabat, maka manusia taubahnya seperti binatang. Tidak tahu halal dan haram, tidak tahu bagaimana kita memiliki akhlak dan adab yang mulia, dan tidak tahu kita bagaimana sesungguhnya kita berinteraksi dengan keluarga kita dengan cara yang baik dan benar. Maka malam ini kita belajar tentang kisah para sahabat Nabi yang mulia yang mereka dijamin masuk surga, yang pembahasan kita tentang bagaimana mereka berinteraksi dengan keluarga mereka masing-masing. Malam ini kita akan mempelajari sahabat Nabi yang digelar dengan Aminu Hadhil Ummah. Gelarnya Aminu Hadhil Ummah, kepercayaan umat. Siapa nama sahabatnya yang digelar dengan kepercayaan umat ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan likulli ummatin amin, bahwa setiap umat itu ada kepercayaannya. Wa aminu hazihil ummah, siapa? Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Di sahabat yang kita pelajari malam ini siapa? Abu Ubaidah ibnul Jarrah, digelar dengan aminu hazihil ummah, kepercayaan umat ini. Ya, inilah sahabat yang akan kita pelajari, bagaimana kepribadiannya dan bagaimana dia berinteraksi dengan keluarganya. Naam, kita baca dulu nasab beliau atau nama dan nasabnya. Dia adalah sahabat Nabi yang mulia Abu Ubaidah ibn Abdullah ibnul Jarrah ibn Hilal Al-Fihri Al-Qurashi Al-Makki. Al-Fihri Al-Qurashi Al-Makki, berasal dari kota Mekah. Ibunya adalah Umaymah binti Ghanam ibn Jabir ibn Abdul Uzza ibn Amira ibn Umairah. Inilah sosok yang luar biasa yang mendidik Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dia termasuk sahabat Nabi minas sabiqin al-awwalin. Ya.
masuk, dan ibunya sempat menjumpai masa Islam dan masuk Islam. Dan ayah beliau adalah Abdullah ibnu Jarrah ibn Hilal al-Fihri, tetap dengan kemusyrikannya. Ini akan kita baca bahwa ketika perang Badar, ikhwafillah, di saat kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang kufar Quraisy yang bersatu, seluruh kabilah ya yang ada di kota Mekah datang berperang dengan kaum muslimin. Perang pertama dalam Islam disebut dengan perang Badar. Maka Abu Ubaidah ibnul Jarrah adalah suri tauladan di dalam loyalitas, di dalam integritas seorang muslim. Makanya ketika perang Badar, Abu Ubaidah ibnul Jarrah berhadapan dengan siapa? Dengan ayahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan satu ayat di dalam surat Al-Mujadilah atau Mujadalah, ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ayat ini kata para ulama turun kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah ibnul Jarrah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu tidak akan mendapatkan satu kaum yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun orang tersebut adalah bapak mereka, anak-anak mereka, bahkan saudara-saudara mereka dan keluarga-keluarga mereka. Abu Ubaidah apakah kasihan dengan ayahnya? Tidak, karena ayahnya tidak berada pada barisan kaum muslimin. Maka subhanallah, siapa yang tega membunuh ayahnya, membunuh ayah kandungnya? Tetapi Abu Ubaidah bin Jarrah dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan yang ada pada dirinya, makanya para ulama mengatakan huwa quddatun fil wala'i wal bara. Abu Ubaidah adalah suri tauladan bagi kita di dalam al-wala wal bara. Al-wala, kita loyal kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, dan kita berlepas diri dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian dari konsekuensi keimanan adalah kita membenci karena Allah dan mencintai karena Allah. Siapapun yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menahan sesuatu karena Allah, maka sungguh telah sempurna iman orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba lillah wa man abghada lillah wa man a'ta lillah wa man man'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang cinta karena Allah dan membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan sesuatu karena Allah, maka sungguh telah sempurna iman orang tersebut. Bagian dari kesempurnaan iman Abu Ubaidah bin Jarrah pada peperangan Badar, dia cinta kepada kaum muslimin. Dia berada dalam saf barisan kaum muslimin, dan dia berlepas diri daripada orang-orang kafir, walaupun dalam barisan tersebut ada ayah beliau. Ikhwafillah rahimakumullah. Inilah keteladanan yang harus kita contoh di dalam kisah sahabat Nabi yang mulia ini. Keteladanan yang luar biasa di dalam cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, keislaman beliau, Abu Ubaidah bin Jarrah termasuk sahabat minas sabiqin al-awwalin. Termasuk sahabat-sahabat yang masuk Islam awal, yang mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa ketika Abu Ubaidah, ya, dijelaskan juga termasuk orang-orang yang hijrah ke Habasyah, kemudian juga hijrah ke kota Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Abu Ubaidah bin Jarrah termasuk sahabat Nabi yang ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dimulai dari peperangan Badar sampai peperangan setelah itu. Bahkan dalam kisah perang Uhud itu sangat dahsyat pembelaan Abu Ubaidah bin Jarrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sini dijelaskan ikhwafillah, fisik beliau ini kalau kita lihat ya dalam sejarah manaqib beliau, pertama badannya kurus. Abu Ubaidah bin Jarrah termasuk sahabat yang berbadan kurus. Wajahnya pipi, artinya tidak terlalu gemuk. Berjenggot tipis, berpostur tinggi. Ya, jenggotnya enggak terlalu tebal. Ya. Kemudian dua gigi depannya copot. Tahu kisahnya itu? Kisahnya adalah di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pada perang Uhud, maka masuk ya bahwa Nabi SAW itu luka dan bahkan copot gigi gusinya. Lalu kemudian apa bagian dari pedang yang melukai wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Ubaidah ibnul Jarrah dia menggigit dengan dua giginya sampai copot dua gigi beliau itu. Bayangkan bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam dalam saat ya kondisi yang sangat sulit itu. Perang Uhud adalah salah satu peperangan yang awal putarannya mendapatkan kemenangan. Karena Nabi SAW berpesan kepada para pemanah yang diamanahkan untuk berada di Jabal Rumat, jangan kalian turun ke bawah. Ya, apapun yang terjadi, baik itu menang maupun kalah. Maka para sahabat yang diamanahkan lebih kurang ya 50 lebih. Ya, melihat kekalahan yang terjadi ya di medan pertempuran di mana kaum kufar Quraisy kocar-kacir dan sehingga tertinggallah berbagai macam ghanimah ya harta benda mereka di situ, maka ada sebagian sahabat yang turun, lalu kemudian ada sahabat yang ingat dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan turun kalaupun kita mendapatkan kemenangan. Maka ternyata disitulah ujian berat, ujian besar bagi para sahabat. Akhirnya mereka turun dan pasukan berkuda Khalid ibn Walid yang ketika itu belum masuk Islam memutar balik ya mengepung. Ternyata kaum muslimin berada pada tengah-tengah ya, berada pada posisi di tengah, depan belakang itu kaum kafir Quraisy. Kalau boleh saya ibaratkan ya, maka ini adalah Jabal Rumat. Kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke Madinah, maka bisa kita lihat di situ tempat terjadinya perang Uhud. Di sini Jabal Rumat yang tidak terlalu tinggi, lalu kemudian di sini terjadi pertempuran di bawah. Nah, ada pasukan berkuda dari kufar Quraisy Khalid bin Walid yang mereka bersembunyi di balik bukit tersebut. Di saat para pemanah ini turun ke bawah, maka kaum kafir Quraisy yang berada di lapangan di bawah mereka mundur. Ya, lalu kemudian umat Islam menyerang. Khalid bin Walid melihat Jabal Rumat yang sangat strategis dalam peperangan ini tinggal sedikit, dan akhirnya beliau memutar mengelilingi Jabal Rumat. Pada akhirnya umat Islam berada di tengah-tengah ya digempur, dan akhirnya Rasulullah SAW menarik ke arah Bukit Uhud sampai ya Nabi SAW dipagar betis oleh para sahabat. Bahkan momen itu digunakan oleh kafir Quraisy bahwa Rasulullah SAW telah dinyatakan meninggal. Tentu akhirnya para sahabat mendengar kalimat tersebut membuat ada sebagian mereka merasa sudah terpukul mentalnya. Tapi kemudian para sahabat tetap berbaris rapi di hadapan Rasulullah. Yang penting Rasulullah selamat dan biarkan nyawa mereka ya melayang. Anas ibn Nadar misalnya, ya puluhan kali tusukan pedang, tombak sampai tidak terlihat wajah beliau dan tidak dikenali siapa sahabat ini, melainkan ada cincin yang berada di jarinya, dan itu pun dikenali oleh saudari perempuannya karena sudah hancur wajahnya, tidak kelihatan lagi siapa orang ini. Dikenal karena ada cincin yang masih ada di jari ya Anas ibn Nadar radhiyallahu taala an. Ikhwan fillah rahimakumullah. Abu Ubaidah adalah orang yang sangat rendah hati dan berakhlak mulia. Banyak kisah-kisah yang sangat menawan dalam kehidupan para sahabat. Sehingga satu ketika
Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika berhadapan dengan para sahabat-sahabat, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Tamannau." Ini bentuk Umar membangkitkan semangat para sahabat. Tamannau, silakan kalian bercita-cita. Apa cita-cita kalian? Ya kan? Ada di antara sahabat, kalau saya bercita-cita begini, kalau saya seandainya memiliki dirham, ya, uang sepenuh rumah ini, gitu kan? Sepenuh rumah ini, maka aku akan infakkan di jalan Allah. Lihat para sahabatnya, andaikan aku memiliki dirham sepenuh rumah ini, maka semuanya aku berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar mengatakan, "Tamanu, silakan kalian ya bercita-cita. Apa cita-cita kalian?" Sahabat menyebutkan lebih kurang seperti apa yang disebutkan oleh sahabat-sahabat yang lain, tapi apa kata Umar? "Wallahi inni la atamanna." Aku bercita-cita. Ya, aku bercita-cita mil al-hadzal bait rijalan. Aku memiliki para pemuda-pemuda ya yang sepenuh rumah ini. Aku ingin memiliki pemuda-pemuda seperti Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Masya Allah. Umar memuji Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Kalau kalian bercita-cita punya dirham sepenuh bumi, sepenuh rumah ini, kalian infakkan di jalan Allah. Tapi aku bercita-cita, andaikan aku memiliki para pemuda-pemuda sepenuh rumah ini, seperti Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, seperti Mu'adz bin Jabal, dan yang lainnya. Apa kata Umar? "Fa'asta'miluhum fi ta'atillah." Aku pakai mereka-mereka ini ya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cita-cita Umar bin Khattab, khalifah Amirul Mukminin, memiliki harapan besar, orang-orang hebat, para lelaki-lelaki kuat, lelaki-lelaki tangguh, orang-orang yang kokoh dalam agama seperti Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, dan aku pakai mereka semua dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Ubaidah adalah orang kepercayaan umat ini. Ikhwafillah rahimakumullah. Inilah sekilas yang terjadi atau kisah tentang sifatnya, kemudian akhlaknya. Ya, masih banyak pembahasan, namun kita tidak akan menghabiskan waktu untuk membicarakan lebih panjang seperti apa Abu Ubaidah, karena termasuk sahabat yang telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Aliun fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Sa'ad ibn Malik fil jannah, wa Sa'id ibn Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah." Mereka langsung lafaznya, orangnya dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu persaksian bukan sederhana dari seorang nabi yang mulia, orang pilihan Allah Azza wa Jalla, mengatakan namanya langsung, adalah dijamin masuk surga. Di dalam hadis yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin amina." Sesungguhnya pada setiap umat ada orang kepercayaan. Wa aminu hazihil ummah, dan kepercayaan umat ini Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu taala anhu. Ikhwafillah rahimakumullah. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah salah seorang yang berhasil menaklukkan Baitul Maqdis pada tahun 15 atau 16 Hijriah. Maka atas kepemimpinan dia sebagai medan, ya, di medan pertempuran, maka kemudian dia memimpin pasukan dan menaklukkan Baitul Maqdis, dan kemudian diserahkan kuncinya kepada siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi kaitannya sangat kuat dengan Al-Aqsa, dengan Palestina hari ini yang sedang ya dalam penjajahan orang-orang Yahudi, musuh umat ini. Kaum Yahudi
adalah kaum penjajah, ya, kaum yang perusak, yang selalu ingkar, yang selalu pengkhianat, yang selalu menghidupkan, ya, yang selalu mengobarkan api permusuhan, api peperangan. Itulah kaum al-Yahud, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan berbagai macam nama di dalam Al-Qur'anul Karim. Nama orang-orang Yahud itu sangat banyak. Di antaranya adalah disebut oleh Allah Bani Israel. Sesungguhnya Bani Israel adalah abna Yaqub alaihissalam, yang dulu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga dengan Ahlul Kitab. Disebut juga dengan kaum Nabi Musa alaihissalam. Dan yang paling banyak disebut adalah sebutan Al-Yahud, yaitu Al-Yahudi, dengan 22 kali penyebutan dalam 21 surat di dalam Al-Quranul Karim. Nah, ada hal yang menarik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata Yahud untuk mereka, maka konotasi yang disematkan, yang ada pada kata al-Yahud adalah konotasi negatif. Sifat yang ada pada kata al-Yahud semuanya menggambarkan tentang celaan terhadap mereka. Mereka mengatakan waqalatil yahud yadullahi maglula. Ini celaan. Mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu. Hanya kaum Yahudi yang mengatakan tangan Allah yang terbelenggu. Makanya seluruh penyebutan kata al-Yahud di dalam Al-Quranul Karim semuanya adalah menggambarkan tentang buruknya sifat orang-orang Yahudi dari zaman dahulu sampai sekarang. Maka tidak heran kita ikhwafillah kalau hari ini mereka berbuat kejam tanpa ada rasa kasihan, tanpa ada memperhatikan anak-anak kecil, orang-orang dewasa, orang-orang tua, ya, para wanita-wanita yang tidak memiliki senjata, tanpa ada rasa kasih sayang di hati mereka, mereka akan bunuh. Wajar. Kenapa? Karena mereka memang sejak zaman dahulu suka membunuh manusia. Jangankan manusia biasa, mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka membunuh para nabi. Ya, para nabi. Para nabi mereka tahu itu utusan Allah, tapi mereka lancang kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Lancang kepada nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian banyak mereka bunuh para nabi. Ikhwafillah, Abu Ubaidah bin Jarrah pernah ditanya kepada Aisyah radhiyallahu taala siapa yang layak untuk menjadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Aisyah radhiyallahu taala menjawab, salah satunya apa? Adalah Umar bin Khattab, dan setelah Umar bin Khattab adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena kekuatannya, karena perjuangannya, karena akhlaknya yang mulia. Tetapi ya, itulah pendapat yang mengatakan bahwa dia sangat layak untuk bisa menjadi seorang pemimpin, seorang khalifah bagi kaum muslimin. Beliau meninggal pada tahun 18 Hijriah lebih kurang, dan beliau mendapati penyakit yang disebut dengan at-ta'un. Beliau menderita penyakit at-ta'un, ya, mewabah yang sangat menyedihkan. Maka meninggal pada tahun ya lebih kurang 17 Hijriah atau 18 Hijriah. Inilah beberapa pembahasan singkat tentang Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu taala. Fa innal haditsa yatul. Pembahasan tentang beliau sangat panjang. Namun ya kita cukupkan sedikit tentang pembahasan apa yang bisa kita sampaikan tentang Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala. Nah, kita beranjak kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang keluarga beliau. Seorang sahabat yang memiliki akhlak yang mulia. Sahabat yang hidup sangat sederhana, namun memiliki akhlak yang sangat terpuji. Baik itu di kalangan para sahabat-sahabat yang hidup bersamanya ataupun keluarganya sendiri yang memberikan persaksian bahwa dia adalah orang yang saleh. Ikhwafillah, Abu Ubaidah bin Jarrah
hanya menikah dengan satu istri sepanjang hidupnya. Hanya satu istri. Siapa istri beliau? Hindun binti Jabir ibn Wahab ibn Dibab ibn Hujair ibn Abdul Ma'is ibn Amir ibn Lu'ay. Itulah nama istrinya, itu Hindun binti Jabir. Ikhwafillah, dari pernikahan Abu Ubaidah bin Jarrah dikaruniai satu orang anak. Hanya satu orang anak. Dikaruniai dua orang anak, Yazid dan Umair. Yazid dan Umair. Beliau memiliki dua orang anak, Yazid dan Umair. Kedua anaknya ini meninggal dunia sehingga Abu Ubaidah bin Jarrah tidak memiliki keturunan setelah itu. Ya subhanallah. Dua anak kemudian meninggal pula. Maka kemudian inilah kondisi keluarganya, menikah dengan satu istri, punya dua orang anak, dan anaknya meninggal setelah masih kecil, dan dia tidak dikaruniai lagi anak setelah Yazid dan Umar meninggal dunia. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, mari kita lihat beberapa momen-momen tertentu bersama keluarganya, ya. Bersama keluarganya. Naam. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu adalah orang yang selalu menginginkan kebaikan bagi keluarganya. Orang yang sangat menginginkan kebaikan bagi keluarganya. Di dalam sebuah riwayat dari Aswad, dari Urwah, bahwa penyakit yang ia derita sudah tidak, artinya kondisi beliau sudah sembuh di saat itu. Artinya ketika penyakit yang sangat parah dan kemudian beliau beranjak kepada proses penyembuhan, dan Abu Ubaidah pun mengucapkan, ya Allah adalah bagian darimu dalam keluarga Abu Ubaidah. Proses yang ia lakukan, artinya yang dia rasakan saat menjalani sakit, sangat luar biasa. Tapi lihatlah keinginan beliau, sangat banyak dan sangat luar biasa kebaikan untuk keluarganya. Urwah melanjutkan, lalu keluarlah bisul dari jari kelingking Abu Ubaidah bin Jarrah di masa itu, ya. Saat itu melihatnya ada orang yang berkata kepada beliau, artinya itu bukan apa-apa. Kata orang ini mengatakan bahwa sakit itu biasa. Ia pun berkata, aku berharap kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberkahinya, karena jika dia memberkahi yang sedikit maka akan menjadi banyak. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, wabah yang terjadi masa itu di tengah-tengah masyarakat sangat banyak, sehingga menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Orang-orang banyak meninggal dunia. Lalu kemudian wabah itu menimpa Abu Ubaidah bin Jarrah dan keluarganya. Maka ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia mendapatkan bagian dari orang yang tidak terjangkit oleh penyakit tersebut, dengan mengatakan, ya Allah, berikanlah bagian darimu untuk keluarga Abu Ubaidah. Kemudian Abu Ubaidah berdoa, dan hal itu didengarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, at-ta'unu syahadatun likulli muslim. Penyakit ta'un itu adalah penyakit yang jika meninggal syahid bagi seorang muslim. Oleh kerana itu ikhwafillah rahimahullah, yang menginginkan agar ia dan keluarganya memperoleh syahid, dan pada akhirnya kehidupan mereka diakhiri dengan keimanan dan kematian dengan penuh keimanan. Inilah salah satu harapan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia menginginkan keluarganya berada dalam kebaikan dan berada dalam syahid dan keimanan. Dan masing-masing kita pun punya harapan untuk itu. Masing-masing kita punya harapan besar dengan keluarga kita. Menjadi orang yang taat kepada Allah, keturunan-keturunan yang selalu beriman dan kokoh di atas manhaj, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menginginkan anak keturunannya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan-harapan kita. Maka bangunlah harapan kebaikan, kebesaran dalam doa-doa kita untuk anak kita, sebagaimana Abu Ubaidah bin Jarrah menginginkan harapan kebaikan untuk keluarganya, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, dan kemudian dia syahid dengan kematian tersebut. Ikhwafillah rahimakumullah. Di antara kisah yang menarik juga adalah kisah tentang
istri beliau sangat setia ya di dalam merawat suaminya Abu Ubaidah bin Jarrah ya, dan menenangkan setiap orang yang menjenguknya. Jadi subhanallah ya, istri yang selalu memperhatikan dan istri yang merawat suaminya dengan baik dan kemudian menenangkan setiap orang yang bertanya tentang kondisi Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, hal ini diriwayatkan bahwa Iyad ibn Ghatif dari generasi tabi'in, ia menuturkan, kami menemui Abu Ubaidah bin Jarrah untuk menjenguknya. Saat itu istrinya Hindun binti Jabir tampak kurus sekali, ya, berbadan lemah duduk di sisi kepala Abu Ubaidah. Sementara Abu Ubaidah menghadapkan wajahnya ke arah dinding. Kami bertanya kepada istrinya bagaimana kondisi Abu Ubaidah bin Jarrah. Sebagaimana layaknya seseorang yang berkunjung bertanya tentang kondisinya. Apa kata istri beliau? Ya, ia melewati malam penuh dengan pahala. Masya Allah. Ini bahasa yang membuat orang semakin ya senang dengan mendengarkan. Bagaimana kondisi Abu Ubaidah? Kalau kita bilang misalnya, ya tidak bisa tidur, ngeluh saja. Tapi kemudian kalimat yang indah keluar dari istrinya bahwa Abu Ubaidah melewati malam penuh dengan pahala. Subhanallah. Abu Ubaidah menghadapkan wajahnya ke arah kami. Lantas ia berkata, sebenarnya aku tidak melalui malamku dengan pahala. Hanya orang semua terdiam. Kemudian Abu Ubaidah menanyakan, mengapa kalian tidak bertanya kepadaku mengenai apa yang telah aku katakan tadi. Artinya dia mengatakan sesungguhnya berbeda dengan apa yang dikatakan oleh istrinya. Kenapa kalian tidak bertanya? Kami tidak heran dengan apa yang kau katakan hingga kami perlu menanyakan kepadamu. Maka ya kami menjelaskan, ia pun berkata, aku mendengarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anfaqa nafaqatan fi sabilillah fasab'u mi'atin. Ya, barang siapa mengeluarkan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka infaknya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Wa man anfaqa ala nafsihi wa ahlihi, dan barang siapa ya yang menginfakkan atas dirinya, atas keluarganya, aw ada maridan, atau dia menjenguk orang sakit, aw ma zada fal hasanatu bi asyri amsalihha, maka kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-saumu junnah ma lam yakhriqha wa man ibtalahu fi jasadi fa huwa lahu hittatun. Ya, dan siapa ini timpa petaka pada badannya, maka ia telah menjadi pelebur dari dosa-dosanya. Ikhwafillah, apapun yang kita hadapi misal dalam kehidupan kita, maka sungguh itu adalah kafaratun lidzunub. Apalagi orang sakit yang sabar dengan sakit yang ia derita, maka sungguh sakit itu adalah menjadi kafarah terhadap dosa-dosanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ajaban li amril mu'min. Sungguh sangat mengagumkan perkara orang beriman. Dan asabathu sarra'u syakar, jika dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur kepada Allah, fa huwa khairul lahu, maka itu lebih baik baginya. Wa in asabathu darra fasabar, kalau mendapatkan kesulitan, penderitaan, dia bersabar, fa huwa khairul lahu. Wala yamliku dzalika illal mu'min, dan tidaklah dimiliki hal itu kecuali oleh orang-orang yang beriman. Kenikmatan kalau kita kawal dengan kesyukuran, maka ia akan menjadi kebaikan. Begitu juga ketika ujian kita hadapi dengan sabar, insya Allah itu akan menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwafillah, yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita adalah menjaga niat kita. Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu taala anhu berkata kepada anaknya, berkata kepada Abdullah, anak beliau, kata Ahmad ibn Hanbal, ya, wanwil khairah, selalulah kamu berniat baik. Fa innaka la tazalu fi khairin, sungguh engkau selalu berada dalam kebaikan. Ma nawaital khaira, selama engkau meniatkan kebaikan untuk dirimu. Maka hal yang perlu kita jaga agar menjadi seorang muslim yang berprinsip, yang memiliki integritas di dalam akidahnya, agamanya, maka di antara hal yang paling pokok untuk kita jaga adalah niat kita, ikhwafillah.
Karena niat itu akan menentukan kadar sejauh mana amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kalau kita menjenguk orang, niatkan lillahi azza wa jalla. Kalau kita menginfakkan istri kita, keluarga kita, dengan harta kita, niatkan lillah azza wa jalla. Bahwa ini adalah tugas kita, tanggung jawab kita. Allah akan berikan pahalanya. Hatta luqmata, sampai satu suap nasi engkau berikan ke mulut istrimu. Tu'jar indallah, akan dicatat pahala yang besar di Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak sadar kita? Maka ikhwafillah, jangan kita lalai dengan niat kita. Jangan kita lalai, karena itu akan menentukan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan menentukan amal sebesar apa pahala di sisi Allah akan ditentukan oleh niat kita masing-masing. Maka hal yang paling pokok untuk kita sadari bahwa niat seseorang itu akan dipengaruhi oleh satu benda yang ada dalam tubuh kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah oleh kalian, kata Rasulullah, sesungguhnya dalam jasad kita ada satu segumpal darah, ya, wa in saluha saluhal jasadu kullu, ya, kalau segumpal darah itu baik, maka baik seluruh aktivitas kita, akan baik seluruh kegiatan kita. Wa in fasadat, kalau rusak, maka rusaklah seluruh aktivitas kita, amal kita. Apa yang satu itu? Adalah hati kita. Ala wahyal qalb. Makanya amal kita, ya, niat kita akan bergantung dengan kondisi batin kita. Orang yang batinnya baik, yang hatinya penuh dengan keimanan, yang batinnya penuh dengan ketakwaan kepada Allah, maka akan selalu dijaga di atas kebaikan-kebaikan, di atas amal saleh. Karena sungguh kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi, man anfaqa nafaqatan fi sabilillah, yang menginfakkan hartanya, ya, di jalan Allah, fasab'u mi'ah, maka dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Maka ikhwafillah rahimakumullah, hal ini perlu kita sadari bersama agar kita lihat apa yang kita berikan kepada keluarga kita bukan amal sia-sia. Apa yang Bapak berikan, ya saudara berikan untuk anak istrinya, bukan perkara yang hilang di sisi Allah. Itu akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apa yang kita berikan, maka itu akan tergantung pahalanya kepada niat masing-masing dari kita. Makanya para ulama, ya, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma alastu syai'an asyaddu min niyati. Tidak ada yang paling berat, ya, yang aku kawal, yang aku jaga daripada niatku. Niat itu sangat menentukan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan niat yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak pernah putus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah. Sudah Isya? Belum. Baik. Mari kita lihat, ya, bagaimana Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini, ya, kita lihat istri beliau mendampingi suaminya dengan mencurahkan perhatian, dengan memberikan kasih sayangnya. Pada saat ia sakit, ya, dia tidak menggerutu, tidak mengeluh banyak hal. Terbukti dengan ucapan dia tadi kepada orang-orang yang menjenguknya. Bagaimana kondisi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah? Maka dia mengatakan apa? Selalu dalam pahala, ya Allah, ya, selalu dalam pahala. Nah, inilah yang seharusnya para ummahat, ya, ketika suaminya sakit, perhatikan, bukan hanya sayang di saat suaminya sehat, di saat suaminya punya penghasilan, di saat suaminya punya kekuatan, tapi berikan perhatian saat suaminya dalam kondisi sakit. Bahkan ia memandang bahwa suaminya yang terbaring sakit ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, lalu berkata kepada orang-orang yang menjenguk, lalu melalui malam dengan pahala yang sangat banyak. Wa fillah rahimakumullah. Akan tetapi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah melihat bahwa ia telah terluputkan dari pahala yang besar karena ia sakit, melihat orang-orang yang melalui malamnya dengan pahala, yang mengeluarkan infak di jalan Allah, mengeluarkan nafkah untuk dirinya, untuk keluarganya, dan tidak bisa menjenguk orang. Subhanallah, hal ini yang diirikan oleh beliau. Dan ingat satu hal ikhwafillah, di saat
kita muda, di saat kita sehat, di saat kita lapang waktu, kita bisa ngaji dalam berbagai jenis kajian, kita datang ke rumah Allah, bisa salat berjamaah, dan kita bisa menjenguk saudara kita yang sakit, dan kita berkunjung kepada keluarga kita tanpa ada unsur duniawi. Ya subhanallah. Ada satu kondisi, suatu saat kita tidak lagi mampu melakukan itu. Yang paling dirindukan oleh orang beriman adalah salat berjamaah. Yang paling sangat dicintai oleh orang beriman berada di tengah saf-saf kaum muslimin di saat salat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Namun barangkali ada satu saat nanti, di saat dia tidak lagi datang ke rumah Allah dikarenakan uzur, dikarenakan sakit, dikarenakan sebab-sebab yang sangat syar'i, dia tidak bisa datang ke rumah Allah sebagaimana Abu Ubaidah merasakan itu. Dia terbaring sakit, tak bisa menjenguk orang, tak bisa bekerja, tak lagi mempunyai penghasilan sehingga ia bisa menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya penuh dengan kekurangan. Tapi ingat ikhwah fillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana maridan au musafiran, barang siapa yang sakit atau barang siapa yang musafir, dia tidak bisa melakukan salat berjamaah misalnya, maka kutiba lahu ma kana sahihan au muqiman, maka dia tetap mendapatkan pahala di saat dia sehat dan saat dia muqim. Barangkali ya inilah yang harus selalu kita hadirkan di saat kita muda, di saat kita kuat. Yuk semangat berbuat baik, yuk semangat kita beramal, semangat kita berta'awun di dalam kebaikan-kebaikan kita, sehingga di saat Allah ya kita tidak tahu dengan kondisi kita, maka kemudian itu ya kita tetap ya tercatat bagi orang-orang yang semangat di dalam melakukan amal saleh. Gimana nih? Cukup. Baik, barakallahu fikum ikhwah fillah. Masih ada beberapa kisah yang terkait dengan Abu Ubaidah dan keluarganya yang selalu menginginkan kebaikan, kemudian nafkah yang sederhana seadanya. Maka ini juga merupakan salah satu yang harus kita contoh daripada kehidupan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu, dan mudah-mudahan ya kisah-kisah yang sangat indah tadi bisa kita contoh daripada beliau dalam kehidupan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan sehingga kita bisa meniru kehidupan para as-salafus saleh, para sahabat-sahabat Nabi yang mulia di dalam ketaatan kepada Allah dan dalam interaksi dengan keluarganya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat, kapanpun dimanapun dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini. Bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, la tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? An talqa akhaka biwajhin taliq, muka senyum kepada saudaramu.